Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar metode statistika. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul pendapatan rata-rata rumah tangga pertanian pada wilayah Provinsi Jawa Timur. Ya, berikutnya ada anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Febrianur Setiawan Prasetyo, yang kedua ada Muhammad Safarudin, ketiga ada Nugraha Waiputra Supiadi, yang keempat ada Topik Rahman Padilla, dan yang terakhir ya saya sendiri Zakaria Yuda Pangestu. Kemudian kita masuk pada latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah memuat peningkatan taraf hidup petani diperoleh dengan cara meningkatkan pendapatannya. Untuk memperoleh pendapatan yang tinggi, mereka melaksanakan berbagai kegiatan dengan mengembangkan berbagai kemungkinan komoditi usaha pertanian lainnya, atau diversifikasi usaha tani, yang secara ekonomis menguntungkan jika lahan pertaniannya memungkinkan. Pengembangan pendapatan di luar usaha tani juga akan sangat membantu peningkatan kesejahteraan karena terbatasnya potensi usaha tani. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan sektor pertanian akan mampu menurunkan angka kemiskinan petani. Sektor pertanian sebagai penunjang utama kehidupan masyarakat Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan besar. Sektor ini juga menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini memuat bagaimana rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian dari data yang telah kami dapatkan. Lalu tujuan dari tugas kami yaitu mahasiswa mampu memiliki pemahaman yang lebih dalam serta memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan statistik sederhana di dunia nyata. Selanjutnya ada deskripsi data. Data dari judul laporan rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian menurut wilayah Provinsi Jawa Timur diperoleh dari BPS tahun 2013, di mana Y adalah rata-rata pendapatan, X1 adalah usaha sektor pertanian, X2 adalah usaha di luar sektor pertanian, yang dapat dilihat melalui tabel di bawah berikut. Next. Selanjutnya ada analisis korelasi. Berdasarkan pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa hubungan antara Y berbanding lurus karena membentuk suatu garis lurus dengan X1, yang dimana hubungan antara Y juga berbanding lurus dengan X2, serta memiliki hubungan positif karena seluruh scatter plot menyebar membentuk grafik naik. Next. Selanjutnya ada uji korelasi. Dari pengujian korelasi di atas telah diketahui nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X1 bernilai 0,577, yang dimana nilai ini termasuk kuat karena mendekati angka 1, sedangkan variabel X2 bernilai 0,8, nilai ini juga termasuk kuat karena hampir mendekati angka 1. Dan untuk nilai korelasi antara variabel X1 dengan variabel X2 bernilai 0,286. Nilai ini termasuk sangat lemah karena hampir mendekati angka 0. Dari kedua variabel prediktor, variabel yang paling signifikan mempengaruhi variabel respon yaitu variabel X2, karena nilainya hampir mendekati angka 1. Next. Kemudian model regresi berganda. Pada regresi berganda digunakan untuk mencari hubungan antara variabel dependen Y dengan lebih variabel independen X1, X2 dengan menggunakan persamaan sehingga memperoleh estimator koefisien sebagai berikut. Next. Kemudian terdapat tabel summary dan terdapat tabel ANOVA. Kemudian nilai korelasi berdasarkan persamaan di atas menyatakan bahwa produksi akan bernilai 7650,4 apabila usaha sektor pertanian dan usaha di luar sektor pertanian sama dengan 0. Lalu variabel usaha sektor pertanian mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel Y dengan koefisien sebesar 0,852 yang menunjukkan bahwa apabila usaha sektor pertanian meningkat sebesar 1%, rata-rata pendapatan 0,852% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Untuk variabel X2 mempunyai pengaruh positif terhadap hasil produksi dengan koefisien sebesar 2,43 yang menunjukkan bahwa apabila usaha di luar sektor pertanian meningkat sebesar 1%, maka hasil rata-rata pendapatan akan meningkat sebesar 2,43% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Oke, next. Ya, selanjutnya simulasi prediksi. Yang pertama, uji serentak.
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada sesuatu variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel rata-rata pendapatan petani. Berikut adalah hasil uji serentak. Next. Tabel uji serentak. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan petani Jawa Timur atau Y terhadap usaha sektor pertanian atau X1 dan usaha di luar sektor pertanian atau X2 tidak berpengaruh terhadap model karena nilai P-value sama dengan 0, sehingga dapat diambil keputusan terima HO, yang artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Next. Uji parsial. Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan dan dapat diketahui bahwa jumlah usaha di sektor pertanian atau X1 memiliki nilai P-value 0,00001 atau lebih besar dari 0,05, sehingga diterima HO, artinya terdapat hubungan signifikan antara usaha di sektor pertanian atau X1 terhadap model. Dan dapat juga diketahui bahwa usaha di luar sektor pertanian atau X2 memiliki nilai P-value 3,52875 atau lebih besar dari 0,05 sehingga menghasilkan keputusan gagal atau tolak HO, yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usaha di luar sektor pertanian atau X2 terhadap model. Next. Pengujian asumsi IIDN, residual identik dalam variansi. Pengujian asumsi residual identik menggunakan plot residual versus fit dari model regresiat antara rata-rata pendapatan atau Y, usaha sektor pertanian atau X1 dan usaha di luar sektor pertanian atau X2. Adapun hasil pemeriksaan uji residual identik sebagai berikut. Oke, selanjutnya residual independen. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat plot residual versus order cenderung tidak membentuk suatu pola karena plot residualnya menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Bentuk pola ini menunjukkan bahwa residual data hasil analisis regenerasi telah memenuhi asumsi independen. Next. Residual berdistribusi normal. Berdasarkan pada gambar di samping, terlihat bahwa titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta menyebar mengikuti arah garis diagonal membentuk garis lurus. Maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi layak dipakai untuk memprediksi Y berdasarkan variabel bebas. Next. Oke, sehingga kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari pemaparan materi kami bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian pada kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Jawa Timur adalah 22.008,65. Rata-rata pendapatan terbesar diperoleh oleh Kota Semarang dengan rata-rata pendapatan 34.274,84. Dan rata-rata pendapatan terkecil diperoleh oleh Kabupaten Grobogan dengan rata-rata pendapatan 16.297,75. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Thank you.